Hey guys, kali ini gue akan review satu lagi figur dari Transformer Kingdom. Ini adalah Beast War Megatron. Oke, sebelum kita lihat figurnya, gue mau kasih lihat dulu boxnya yang amazing banget nih. Dan ini art boxnya si Beast War Megatron. Dia beast mode-nya berubah jadi dinosaurus ya. Dinosaurusnya warna ungu. Gue nggak tahu kenapa warna ungu, tapi dia ini ikonik banget. Dan ini adalah bentuk robot mode-nya si Megatron. Bagian belakangnya, bagian sampingnya ilustrasinya sama ya kayak yang di boxnya Optimus Primal, dan bagian atas ada insignia dari Predacon. Tampilan boxnya sama ya kayak tampilan box Transformer Kingdom kemarin, cuma ini Megatron ini adalah leader class ya. Kalau kemarin si Optimus Primal itu kan Voyager ya, jadi dia lebih kecil. Di video ini gue nggak akan kasih lihat proses unboxingnya ya. Kalau kalian mau lihat proses unboxing yang detail, kalian bisa cek video review gue saat gue review si Optimus Primal. Untuk video kali ini gue akan langsung buka, dan habis ini kita akan langsung lihat isi di dalam boxnya. Oke guys, di dalam box kita dapat buku manual seperti biasa. Ini buku manualnya warnanya beda ya sama buku manualnya Optimus Primal kemarin. Warna tinta hijaunya tuh yang Optimus Primal lebih nyala gitu ya. Kalau ini lebih pudar karena masalah percetakan atau sengaja, nggak tahu nih. Dan ini proses transformasinya, detail ilustrasinya bagus, dan transformasinya sih sederhana aja gini, nggak ada keterangan yang lain. Terus kita dapat kartu koleksinya lagi, dan ini di sini gue dapat yang si Dinobot. Wah keren, hologramnya keren banget. Bagian belakangnya sama kayak kartunya dari Optimus Primal, dia nggak ada hologramnya. Dan di dalamnya ada gambar ilustrasi beast mode-nya, beberapa Predacon dan maksimal ya. Dan yang paling gede si mode beast mode-nya si Dinobot. Keren banget. Dan ini masih diikat semuanya. Bagian belakangnya seperti ini. Jadi kibelnya dibikin seperti ini ya, dan ini masih diikat. Oke, habis ini langsung gua buka dan kita lihat detail figurnya. Ini dia guys, Beast War Megatron dalam mode robot. Sebenarnya awalnya gue tuh nggak terlalu suka ya desain robot yang ada di Beast War ya. Dulu gue suka Transformer karena menurut gue keren gitu. Ada mobil berubah jadi robot, dan robot bisa berubah jadi mobil gitu ya. Tapi saat desainnya berubah jadi mode binatang gitu ya, itu kayak aneh banget gitu. Apalagi dulu animasi 3D-nya tuh masih sangat terbatas gitu. Jadi proses transformasinya tuh malah jadi kayak aneh gitu ya. Tapi setelah gue ikutin ceritanya ya, lore-nya Transformer dan Beast War itu jadi menarik gitu ceritanya. Voice actingnya tuh bagus-bagus semua ya, dan terutama si Megatron ini ya, si voice actornya si David Kaye itu memang ikonik banget ya, khususnya yang versi dubbing Amerika ya. Yes. Oke, kita lihat dulu ya detailnya. Gila, sculptnya tuh memang akurat banget sama karakternya di animasi Beast War ya. Dan warnanya semuanya, kalau warna sih beda ya pastinya ya. Ini versi karakter yang akan muncul nanti di seri Transformer Kingdom. Jadi dia dapat facelift lah kalau menurut gua. Kalau gua bandingin ya secara proporsi, dia tuh udah proporsinya jauh lebih bagus ya. Kelihatan bentuk kakinya, besar kakinya. Terus di bagian sini juga shoulder padnya nih, ini nggak simetris ya bentuknya. Catnya tuh paint apps-nya teksturnya kelihatan jelas banget di sini. Dan di sini ada cat warna silver. Di sini juga. Terus di bagian sini kecil, insignianya Predacon kecil banget. Terus ini bagian kepalanya, sayangnya dicat hanya bagian depannya doang, bagian belakangnya nggak dicat. Bagian perutnya ini warna cat gunmetal ya. Kalau yang ini hanya plastik ungu, tapi di sini warna gunmetal sampai ke bawah sini. Bagus banget warna gunmetal tuh, shiny banget ya. Bagian sini ungu, ini juga dicat, ada color separationnya. Bagian misilnya di sini. Terus ini kelihatan sisik-sisiknya, teksturnya dibikin sedetil mungkin. Dan ini kalau kalian udah lihat review-review yang udah keluar duluan ya, ini memang si Hasbro make partnya, pilihan materialnya adalah dari karetnya. Jadi konstruksi robot di dalamnya tuh ya, itu dilapisin sama tekstur kulit hewan gitu ya. Jadi bentuk-bentuk organik ini itu melindungi dia dari radiasi energon. Nah, jadi ini diterapin juga nih di konstruksi mainannya nih. Jadi dia tuh kayak pakai dua layer gini. Yang satu dari karet, yang satu plastik keras gitu ya.
Dan ini bagian sini, bagian kibelnya yang gede banget, banyak banget. Ini semuanya tuh solid gitu, semuanya nempel rapet, jadi nggak keplek-keplek dan nggak ada bagian yang kayak kurang simetris gitu ya. Jadi desainnya tuh kelihatan nyatunya tuh enak gitu. Terus ini bagian tangannya, desain Megatron seperti ini, memang tangannya berbentuk kepala T-Rex ya. Terus di sini juga ada tangannya. Kalau ini tangan asli bentuknya robot. Walaupun ini bisa dikatasin, tapi nggak terlalu ngaruh juga sih kalau menurut gua. Semua engselnya keras dan satisfying ya buat dipose-posein. Tapi bagian-bagian karet ini nih yang mengkhawatirkan. Ditempelnya cuma ditancap-tancapin gini doang nih. Kadang-kadang tuh kayak ngerasa ini cepet copot gitu. Ini lama-lama bakal getas nih, bakal retak. Apalagi kalau kalian transform gitu ya, bisa tiba-tiba retak, patah gitu. Overall feelnya sih kayak gitu ya. Untuk cat, untuk proporsi semua kalau menurut gua keren banget ini. Ya mungkin nggak akurat kayak di serial animasinya ya. Kalau kalian mau cari yang akurat buat di serial animasi tahun 90-an ya kalian cari yang masterpiece ya. Dan itu harganya gila. Dan memang secara ukuran dan secara gimmick juga lebih banyak ya. Cuma secara tampilan kalau menurut gue lebih prefer ini, karena ini kayak di facelift gitu ya, untuk serial terbarunya di Transformer Kingdom yang nanti akan rilis di Netflix. Overall gue puas banget sama figur Megatron keluaran Transformer Kingdom ini. Dan kalau ini perbandingan skalanya dengan Optimus Primal dari seri Kingdom juga. Kira-kira ini yang gue punya untuk skala perbandingan antara Megatron dan Optimus Primal. Dan untuk pembanding ini beberapa skalanya dengan versi-versi Megatron dari keluaran mainan yang lain. Nah kira-kira ini pembanding ukurannya. Untuk artikulasinya dia kepala pakai swivel ini ya, nggak bisa nunduk, nggak bisa ke atas, tapi dia bisa pakai engsel transformasi. Jadi kalau mau bisa dikebawahin dikit supaya bisa nunduk. Ke atas juga bisa kalau kalian mau pakai engsel transformasi. Nah seperti ini. Terus tangan dia bisa muter ke belakang 360. Terus ada rotasi di bicep, tekukannya cuma 90 derajat bagian siku. Dan di sini juga sama 90 derajat untuk tangan kepala dinonya. Dan di sini bisa dibuka. Dan di sini ada part efeknya. Aku punya part efeknya yang kecil doang ya, kurang pas kalau buat size kepala dinonya. Dan di sini ada artikulasi tangannya ke atas, tapi sebenarnya nggak fungsi ini. Terus ini bisa diartikulasiin bagian dari transformasi. Di sini juga bisa diartikulasiin, bisa diputer, jadi bisa jadi kayak pencapit gini. Terus bagian perut ada putarannya. Bagian kaki bisa nendang jauh. Siku lutut 90 derajat. Terus ini bisa ke belakang sejauh ini. Dia nggak ada putaran di paha, tapi ada putaran di lutut ya. Jadi kurang oke sih kalau putarannya di sini ya. Padahal sebenarnya bisa nih kalau kita kasih putaran di paha sini juga. Split sejauh ini. Dan ini bisa ada ankle pivotnya di sini. Dan ini bisa ke bawah dan bisa ke atas juga. Dan di belakang sih nggak ada artikulasinya ya. Semua kibel, tapi kibelnya solid banget di belakang sini. Jadi nggak terlalu masalah. Oke, kira-kira itu untuk artikulasinya. Untuk transformasi awalnya gua pikir akan sangat ribet ya, karena ngelihat kibelnya yang sebanyak ini gitu ya, gua pikir bakal terlalu ribet, tapi ternyata enggak dan sangat enjoyable ya. Oke, pertama bagian ekor sini dulu ya, kita beresin dulu ini. Dan hati-hati aja karena karet-karet ini tuh kalau gua megangnya tuh agak takut gampang robek gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, kira-kira kita tutup gini. Ini kita tutup, di sini ada lubang, di sini ada packnya, di sini ada packnya juga. Kita tutup dulu bagian sini, packnya kita masukin sini supaya dia rapat, jadi dia bisa ngunci gini. Kemudian ini kita puter supaya warnanya sama. Ini udah jadi bagian ekornya. Terus sekarang kita ke kepala dinonya yang sini. Kepala dinonya kita puter, terus kita tekuk supaya jadi leher gini. Ini yang agak susah ya, karena harus dilepas. Jadi kita harus ngelepas bagian sini nih ya. Saya pakai congkelan sini. Nah, supaya dia bisa kelepas, turunin ke bawah. Satu lagi juga ke atasin, kita tekuk gini. Nekuknya seperti ini. Satu lagi yang susah banget, ini harus kita tarik. Kalau udah kepisah, kita bisa tarik bagian badan Megatronnya, terus kita puter
seperti ini supaya port yang di sini ngadepnya ke sini. Terus kita tekuk ke atas gini. Ini kabelnya kita pinggirin dulu supaya dia bisa kita masukin ke slot yang tadi. Sampai bunyi ceklek. Udah jadi kayak gini. Sekarang kepalanya kita masukin ke dalam. Kita puter. Nah, ini tinggal kita puter aja bagian sini supaya warnanya sama. Ini, terus kita balik, terus kakinya kita turunin dua-duanya. Dan ini kita tarik, terus kita puter. Di sini ada lubangnya. Sini pasin ke dalam lubang itu slotnya. Terus tinggal kita tekan lagi. Ini sama, kita tarik, kita puter, terus pasin ke lubangnya lagi. Sekarang tinggal ngerapiin kibel-kibel yang ada di sini. Ini kita lepas bagian sini. Ini gila keras-keras banget ya ininya. Saran gue sih nariknya hati-hati aja ya. Takutnya salah narik part yang karetnya malah jadi robek nanti. Kita turunin ke bawah sini. Bagian sini kita rapi-rapin dulu. Ini pakai per bagian sini kita ke atasin dulu, terus ini kita turunin dulu ke bawah supaya kita bisa ngerapiin bagian atasnya sini. Kita tancepin ke packnya ini, satu lagi juga sama kiri kanan. Terus ini kita gabungin, ada packnya juga, kita rapetin aja. Ini tinggal kita rapi-rapiin aja. Terus yang ini mekanismenya keren banget. Jadi ini ada puterannya gini. Kita putar di sini, terus kita tutup, kita turun ke bawah, dia otomatis akan nutup secara sempurna ini. Oke guys, ini dia mode beast mode-nya Megatron. Proporsi dinosaurusnya tuh bener-bener bagus ya kalau menurut gua. Bener-bener kayak bentuk proporsi dinosaurus asli gitu ya. Kalau kalian bandingin sama keluaran Masterpiece ya, karena dia kan memang harus TV akurat ya. Jadi proporsinya tuh masih ada kayak proporsi kartun gitu. Tapi kalau ini sekarang si Megatron di versi Transformer Kingdom yang inspirasinya dari serial Beast War, proporsi dinosaurusnya tuh udah kayak facelift gitu ya. Jadi kayak dibikin lebih modern. Maksudnya modern tuh jadi dibikin seperti bukan proporsi kartun ya. Jadi gue seneng banget ngelihat proporsinya ini, bener-bener kelihatan keren gitu. Tapi dari proporsi yang keren itu, kelemahannya di Beast Mode ini adalah di sini banyak banget ya panel-panel yang nggak bisa ketutup sempurna ya. Dan gue juga nggak tahu kenapa si Hasbro milih material kayak karet gitu ya. Karena menurut gue sih pas saat ditransform gitu ya, part-part karet itu sebenarnya nggak banyak membantu juga gitu. Gue nggak tahu kenapa, apa mungkin karena pengen feel-nya, teksturnya tuh bener-bener seperti mainan dinosaurus asli gitu ya, tekstur kulitnya gitu ya, dipegang tuh lebih lunak gitu ya. Beda kalau misalnya kalau plastik kan bener-bener kayak keras gitu. Nah cuma kalau materialnya dari karet, lama-lama tuh pasti bakal kering gitu, jadi retak karetnya. Satu hal lagi adalah gue nggak tahu kenapa lapisan karet yang ngebungkus plastik keras ini dalam sini potongannya tuh nggak sempurna gitu ya. Jadi masih nyisain gini nih. Ini harusnya kan dia bisa ngukur ya, bisa ngukur supaya part bolong-bolong gini nih paling nggak ketutupnya nggak selebar inilah gitu. Ini masih ada rongga gitu ya. Padahal ini nggak ngaruh ke artikulasi juga gitu ya. Di bagian sini juga kita lihat di sini, ini di sini bisa rapet, tapi di sini tuh ada kayak dipotong karetnya tapi nggak rapi gitu. Sayang banget gitu, karena ini harusnya bisa jauh lebih baik. Gue appreciate sih ya, jadi si Hasbro ngebikin Beast Mode ini supaya nggak kayak batu gitu ya, jadi masih bisa diartikulasiin. Tapi kalau kalian lihat artikulasinya gini, kalau kalian terlalu ekstrim ngegerakin dengan adanya panel-panel gini, sculptnya jadi berantakan tuh, jadi jelek banget. Jadi agak nanggung aja sih kalau menurut gue. Tapi secara overall looksnya sih gue keren banget. Ini bentuk dinosaurusnya tuh udah menurut gue paling keren seperti ini. Face sculptnya juga ekspresif banget ya. Ini bisa membuka lebar banget. Di sini ada part buat efeknya. Cuman gue nggak punya part efek yang besar ya, jadi nggak bisa gue tunjukin ke kalian. Tapi sayangnya di sini tuh bagian gusinya sini, kalau kita terlalu lebar, dia nggak nambahin part gusi tambahan di sini. Padahal seharusnya bisa di sini dikasih satu layer lagi. Jadi ada 2 layer. Jadi part gusi ini nggak kelihatan bolong. Sayang banget. Ini harusnya bisa. Cuman gampang banget ditambahin 1 layer lagi di sini. Nggak akan ngaruh ke transformasi juga karena ini kan bagian tangannya ya. Lalu gue nggak tahu ini akurat sama movie-nya atau enggak, tapi punya gue di sini ompong tengahnya giginya bolong atu gompal. Tapi kalau dilihat jadi lucu juga sih. Nah, gue nggak tahu nih, gue perlu ngecek juga apakah emang dinosaurusnya Megatron tuh giginya ompong gini, karena jadi ekspresif sih kalau menurut gue. Jadi punya karakter yang unik gitu kalau giginya ada bolong di tengah gini.
jadi lucu sih kalau menurut gue. Tapi nggak tahu apakah itu emang cacat pabrik atau emang disengaja, gue nggak tahu. Kopi punya gue di sini catnya bleber ya, jadi cat putihnya agak berantakan di sini, jadi kayak ngiler ya. Tapi itu nitpick banget, minor kecil banget. Gue lebih concern sama kerapihan panel-panel karet ini dan keputusan Hasbro buat milih material karet buat jadi penutup panel-panel ini. Akan lebih bagus kalau materialnya dipilih yang bener-bener kuat gitu, durable, yang awet. Kalau karet tuh kayak pasti bakal getas suatu saat. Oke, kira-kira overall overview gua seperti itu untuk beast mode-nya. Gimana guys menurut kalian? Dan ini skala perbandingannya saat Megatron jadi beast mode. Beast mode-nya nih kalian bisa berdiriin setinggi ini ya. Tinggi banget emang. Untuk artikulasi di mode beast mode ya, ini dari kepala dia ada bisa rahangnya bisa naik turun. Ini bisa ke atas gini, tapi sayang lidahnya nih nggak bisa di ini ya, nggak bisa diartikulasiin. Bagian sini karena ada artikulasi tangan dia bisa muter-muter, cuman scalpnya nggak boleh terlalu ditarik, jadi hanya terbatas segini doang. Terus di bagian leher sini juga bisa muter karena artikulasi bahu, dan dia karena ada butterfly jointnya tadi dia bisa ke kiri ke kanan juga. Bagian tangannya sini bisa gerak muter, bisa ke samping. Terus bagian kaki maju mundur kakinya, terus bisa nekuk juga, dia bisa ada ankle pivotnya juga, bisa ke atas ke bawah. Ekornya ini bisa ke kiri ke kanan, nggak bisa ke atas ke bawah ya, cuman jadi banyak rongga gini ya kalau kalian terlalu ekstrim muternya. Terus ini juga ada engsel ke kiri ke kanan juga. Kira-kira gitu untuk artikulasi di mode beast mode. Oke guys, gitu dulu review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gua akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gua yang lain. Thank you guys, see you on my next video.